Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Jadi negara nggak boleh lalai soal ini. Negara harus hadir. Saya merasakan mungkin patriotik di sini. Saya merasakan bahwa Pak Prabowo ada di sini. Karena dia sekarang menjadi hancur karena orang-orang yang bertanggung jawab. Dan momen cara ini. Momen sumpah pemuda ini bisa kepasang tangan Prabowo berjuang bersama Sritek. Semoga kita Prabowo benar-benar sampaikan terkait jangan sampai tak PHK. Kami akan berjuang sampai tetes darah penghabisan. Kita akan melawan mereka yang mencoba menghancurkan masa depan negara. Hidup Prabowo! Hidup Prabowo! Selamat pagi. Akhirnya PHK terjadi. Ini kabar di artikel yang lain. Ribuan pekerja Sritek tunggu perusahaan berikan hak buruh. Dan ini sudah dijamin tadi oleh Noel. Tinggal kalau sudah tidak layak dipercaya, justru sudahlah Noel, buktikan yang ini Anda jangan lagi meleset, jangan ada yang tertunda hak-hak buruhnya. Ya. Kalau ini kejadian lagi cuman omon-omon, repot ini. Jadi ada hak jaminan hari tua karyawan yang jadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan pesangon menunggu aset perusahaan terjual. Nah, pesangon menunggu aset perusahaan terjual. Berapa lama itu terjual? Kan nggak bisa dipastikan itu. Jadi harus ada upaya-upaya dari Anda. Saya dengar tidak, sejauh yang saya dengar tidak ada permintaan maaf atas gagalnya janji Anda, Noel. Mestinya kan Anda bersikap bijak, mohon maaf atas ketidakmampuan Anda memegang janji. Nah, harusnya begitu dong. Kan kasihan kalau begini. Terkait THR, ini adalah tuntutan yang paling rasional yang diperjuangkan oleh kawan-kawan driver ojek online. Jadi tuntutan ini menurut kami sebagai negara itu adalah tuntutan yang logis dan wajar. Jadi kita negara atau pemerintah berharap terhadap aplikator ini berilah mereka hak yang menjadi tuntutan mereka. Mereka tidak minta yang namanya gaji direksi. Mereka tidak minta yang namanya saham. Mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan. Dan itu angka itu wajar menurut kami sebagai pemerintah. Jadi kawan-kawan ojek online, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Karena kawan-kawan ojek online adalah para patriotik untuk rumah dan anaknya dan juga istrinya. Jadi mereka para aplikator semoga memahami situasi ini. Tunjangan hari raya itu atau bonus namanya atau apapun namanya, itu ketika sampai di tengah-tengah keluarga mereka itu akan berarti. Dan mereka juga akan mendoakan aplikator ini semoga tetap sukses dan berjalan terus. Itu yang akan mendapat yang diberikan oleh kawan-kawan driver. Kalau itu pun berat,
saya ingin menyampaikan bahwa negara sifatnya adalah memaksa. Negara tidak akan membiarkan warga negaranya dieksploitasi. Jadi kawan-kawan driver ojek online ini harus tetap kita perjuangkan kesejahteraannya terkait tunjangan hari rayanya. Entah itu tunjangan hari raya, entah itu bonus hari raya, entah itu apapun namanya lah. Yang penting yang kita harapkan adalah ada yang kewajiban atau apapun namanya terkait bukan lagi beras dan lain-lainnya. Kita mau itu berbentuk duit atau uang. Agar apa? Yang namanya hari raya itu benar-benar ada di rumahnya kawan-kawan driver. Tidak lagi yang namanya gula atau apapun lah. Karena nuansa lebaran yang dibutuhkan oleh kawan-kawan driver, bukan tuntutan-tuntutan yang lebih. Di hadapan masa aksi ojol, Wamen Noel janji perjuangkan THR. Ya, omon-omon semua katanya nih ya. Ya tentu tidak semua. Kita lihat ada gerakan-gerakan yang patut kita apresiasi. Penangkapan yang diduga koruptor sekarang marak. Saya kira ini buah dari janjinya Pak Prabowo. Nah tinggal bagaimana kabinetnya juga mengikuti cara-caranya. Jangan cuma omon-omon. Masih mau dibiarkan kebiadaban Jokowi. Wah, jadi ke Jokowi. Tapi memang saya sih sepakat ya. Biang keladinya ya di eranya Jokowi, maka dia harus bertanggung jawab dong. Udah dari dulu tuh asbunnya, wah Gunadi, ini kayaknya kenal ya sama Noel. PT Metal dengan skill tinggi digaji upah di bawah gaji garmen, sadis. Oh ini ada PT di Jawa Barat, kerja teknik digaji upah garmen. Oh, boleh sampaikan loh, nggak apa-apa, sampaikan aja PT apa itu dan disertai bukti tentu bisa saja kita angkat ya besok lusa. Produk yang kabur dari Indonesia boikot dari sekarang, apa itu maksudnya ya? Baik, nih janji Noel, laporannya di Senin 17 Februari kemarin ya, berapa hari yang lalu itu, sekitar 10 hari yang lalu. Pengemudi ojol menggelar aksi demo. Kita langsung ke inti-intinya saja ya. Dan mereka menuntut THR diberikan kepada pengemudi ojol untuk lebaran. Hadir Noel mengatakan kita coba menyampaikan tunjangan hari raya, tapi kemudian nego soal teknisnya seperti apa. Entah itu bonus hari raya, kemudian apalagi itu selain bonus. Banyaklah pokoknya bentuknya, tapi kita mau tetap harus ada hari rayanya. Gimana nih kalimatnya ya? Bingung juga. Kita akan membangun yang namanya regulasi terkait legal standing bahwa mereka adalah sebagai pekerja bukan lagi mitra. Ini hati-hati loh, janji-janji begini loh. Kalau ternyata Grab, kemudian apalagi Uber udah nggak ada ya. Maxim dan sebagainya ternyata tidak mampu. Gimana nanti? Nanti Anda bilang, ini kan negara hukum, kita kan nggak bisa memaksakan. Lah ngapain Anda janji kalau begitu Noel? Nah, ini saya setuju nih. Prabowo harus tegur pembantunya yang asbun. Laporan Ahmad Alfian minggu kemarin ya. Sejumlah pejabat di kabinet Prabowo dinilai oleh Direktur Political and Public Policy Study Jerry Messi sering bicara tanpa pertimbangan matang. Menurutnya ada beberapa menteri dan wakil menteri yang lebih dahulu bicara sebelum berpikir, sehingga kerap memicu kegaduhan publik. Salah satu contoh yang disorot adalah Noel, yang baru-baru ini mengunggah pernyataan kontroversial di media sosial menanggapi tagar kabur aja dulu. Jadi berita ini muncul sebelum 10 hari yang lalu ya, tidak membahas retake. Artinya fakta-fakta ini sangat banyak, bukti terus bertambah gitu kalau Noel ini asbun. Dan itu bahaya bagi pejabat yang kita gaji. Nah itu dia. Kenapa rakyat kemudian protes, media ramai membicarakan? Ya karena Noel digaji rakyat.
uang rakyat itu gitu. Itu yang harus diingat. Nah, ini sekedar untuk mengingatkan kita ya, sosok yang akrab dipanggil Noel jadi sorotan ketika bahwa warga negara Indonesia yang ingin kabur ke luar negeri tidak perlu kembali ke Indonesia. Kita bisa lihat ya bagaimana mulutnya yang kencang gitu, tapi tidak dipikirkan dulu. Gagasan dan idenya sampai kebijakannya nol, tapi mulutnya saja yang kencang. Noel ini sebetulnya bukan menunjukkan sikap sebagai pejabat publik. Sepakat dengan Jerry Macy ya. Tugas utamanya adalah mencari solusi terkait isu ketenagakerjaan, bukan janji. Pengupahan, THR, PHK, kesejahteraan pekerja. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia lebih banyak membuat pernyataan yang kontraproduktif. Saya sarankan agar Prabowo menegur para menterinya yang aspun alias asal bunyi dan menjadi biang kerok kegaduhan. Nah, yang lainnya tentu ada ya, tapi kita sedang fokus bahas Noel. Ini juga sama. Bahlil, Yandri, Noel layak dicopot Prabowo. Laporan Faisal Aristama 26 Februari 28 hari ini. Presiden Prabowo diminta untuk mengevaluasi dan memberi sanksi tegas kepada para menteri kabinet merah putih yang hanya membuat gaduh. Sebab para menteri pembuat gaduh itu merusak reputasi dan citra pemerintahan Prabowo. Kasus ini sudah kita angkat kemarin ya, Menteri Desa Yandri ya, cawe-cawe sudah diputus oleh MK sehingga harus ada pemilihan suara ulang di Kabupaten Serang. Ya ini harusnya menjadi tanda bahwa ketika media civil society ramai mengungkap ini tempo hari, kan kita tidak dengar permohonan maaf dia gitu yang tulus. Dia hanya bilang tidak akan diulangi. Kita dengar itu. Nah, ini juga termasuk Noel yang tidak bisa menjaga tutur kata dan melakukan komunikasi publik yang buruk, di mana Noel mempersilahkan rakyat untuk tak kembali lagi ke tanah air saat tagar kabur aja dulu menjadi perbincangan hangat warga. Podowai dengan siapa utusan khusus itu, Raffi Ahmad ya, malah ganti hashtag. Loh, ini nggak bisa menyelami penderitaan rakyat orang-orang seperti ini ya. Pergi migran pulang juragan, kalau nggak salah hashtagnya itu. Kan nggak naik sama sekali itu. Bukan solusi itu. Nah, sebaiknya anak bangsa menilai sebagian kabinet Prabowo hanya jadi beban, bukan solusi menuju Indonesia yang lebih baik. Jadi menteri yang tak sejalan dengan kebijakan Prabowo sudah seharusnya diganti. Para menteri seperti ini tak boleh lama-lama di kabinet. Rakyat tak sudi membayar gaji para menteri yang tak becus. Clear ya? Ya. Jadi kita harus ingatkan, media harus ingatkan juga, civil society harus bicara terus gitu. Jangan sampai yang seperti ini terus berlarut-larut. Jadi kita minta sekali lagi kepada Presiden Prabowo Subianto, evaluasi secara menyeluruh orang-orang para menteri yang kerjanya membuat gaduh. Dan kalau dicopot, rakyat tampaknya senang karena uang gaji mereka pakai uang rakyat.